Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab, bukan ramalan untuk Roma. Ya, jadi tapi susah kalau kita berdiskusi, Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena nggak ada kaitan. Lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya, sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya itu kan iman bang, itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Tergenapi antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, gak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel yang meninggalkan perjanjian baru yaitu Taurat agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen, nggak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria. Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta, diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi turun-temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab perjanjian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu nggak ada bang. Makanya tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu saudara, silakan. Tadi janjinya bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan, tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan menceritakan tentang masa depan. Ternyata
kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Iya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada ya, orang murtad saya tidak karena proses berpikir akal, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah? Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam? Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud saya tidak menggunakan. Saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda bukan tidak menggunakan akal, Bang. Tetapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu Tuhan mustahil. segala-galanya, Bang. Kata siapa? Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhan, nyanyian kami itu di nyanyiannya itu ada yang mustahil begitu. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya. Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, bisa, Pak, namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini. Bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu gila, Bang. Gilanya orang Kristen itu seperti itu. Kalau Abang tadi menanyakan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar? Bisa. Karena pikiran kita sebagai manusia tidak mampu. Kalau Tuhan mau bisa kok, Bang. Iya. Begitu gila, juga kalau Tuhan Anda bisa jadi setan, bisa. Kalau dia mau bisa, Bang. Gimana? Oh, bisa. Ya. Dan Anda tidak bisa menyelami hati Tuhan Anda kan? Tidak bisa, saya manusia kok, Bang. Berarti bisa jadi Tuhan Anda lah yang jadi setan selama ini mengganggu manusia. Betul? Bisa jadi kan, bilang Abang. Bisa jadi. Bisa bilang jadi. Abang yang bilang bisa jadi itu, yang bilang bisa jadi itu Abang. Lah kan Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bisa melakukan apa saja dan Anda tidak bisa menyelami Tuhan Anda. Contoh nih, ketika di dalam Matius 4 nomor 1. Berarti Tuhan Anda di situ berpura-pura bisa jadi menjadi setan yang mencoba Yesus, betul? Tidak ada Tuhan
mencobai Yesus. Bukan mencobai Yesus. Coba Anda baca Yang Matius mencobai 4. Yesus itu, Coba yang Anda mencobai membaca. Yesus, saya nggak bawa Alkitab bang, saya di tempat kerja. Jadi Kata Anda tadi, Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan. Bisa membuat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Anda membuat Tuhan yang mana? Yang dibuat atau yang membuatnya? Bang Juma, tadi Bang Juma kan menanyakan, berarti Tuhanmu bisa membuat Tuhan. Saya bilang bisa kalau dia mau. Iya, bisa, gitu bisa loh. katanya. Dan saya Nah, yang sekarang mengatakan Tuhan saya bisa membuat Tuhan. iya, Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru, betul? Bang Juma yang menanyakan tadi, bukan saya. Iya. Dan Anda mengatakan iya bisa. Ya, Betul. kalau Tuhan mau bisa. bisa loh bang. Tapi kan bisa. tidak pernah terjadi. Tapi Bisa. Tuhan Dari tidak mana mau, Anda berarti. tahu? Dari mana Anda tahu? Ya buktinya tidak ada Tuhan lain selain Loh. Tuhan Allah. Anak Maria? Nah ini beda bang, ini jalurnya Loh, berbeda kok lagi. beda? Enggak, ini kan bahasa kita kan apa kaitannya perjanjian Tuhan lama dengan Anda, Kristen. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa bayi, betul? Betul. Nah, Tuhan Anda bisa Karena Tuhan membuat mau Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa burung merpati, betul? berupa roh, bukan burung Burung merpati. merpati. Burung merpati. Berupa Alamak. roh. Berupa Yang burung seperti merpati. Burung merpati. Ya, seperti burung merpati. Berarti yang nampak di situ burung merpati. Gak usah malu-malu bang, gak usah malu-malu. Roh Ya. Tuhan datang menampakkan seperti burung merpati. Ya udah burung merpati. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan 100% dan juga burung merpati 100%. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Gitu. Jadi Kristen harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu juga burung merpati, kan gitu. Bisa. Nah, karena sekarang, Tuhan mau. iya, kalau Tuhan Anda menjadi manusia, berarti jauh lebih bisa kemudian Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Dan Anda iyakan. Ya. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tetap Tuhan Allah. Tapi ada yang lebih besar. Lebih besar kan? Tapi ada yang lebih besar dari dirinya, yang Tuhan Siapa? barusan dia ciptakan. Yang mana bang? Nah, tadi Ya, Anda kita mengatakan real tidak. nyata, nggak usah. Tidak Jangan ada. abang Tidak ada yang berangan-angan itu mustahil. namanya. Nggak Tidak ada yang Tuhan mustahil. menciptakan Tuhan yang lebih besar. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Makanya saya tanya, kalau Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya, bisa nggak? Anda mengatakan bisa. Nah sekarang kalau bisa, yang mana yang Tuhan? Yang dia ciptakan lebih besar, lebih kuasa dari dirinya, atau dirinya yang mana yang lebih kuasa? Yang mana yang lebih Tuhan? Yang begini, tapi kan kita ini berangan-angan nih seandainya Tuhan itu mau menciptakan Loh, Tuhan bukan yang lebih angan-angan. besar. Saudara, Anda salah. Anda salah. Anda Sekarang salah tidak kalau ada Anda mengatakan. Tuhan yang lebih besar kecuali Tuhan. Anda salah kalau Anda mengatakan Anda lagi berangan-angan. Aku siap syukran. Kenapa? Karena nyata Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Itu nyata tuh. Dan Itu bukan Tuhan lebih Anda besar, Tuhan menjadi manusia Lebih bukan kecil. yang lebih besar. Tuhan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi manusia aja, nggak usah lebih besar lebih kecil. Lah kan Tuhan maha besar bang. El Gibor. Karena tidak. Allah itu maha Yang besar. ditulis itu Tuhan menjadi Maha kuasa. Ya. Nggak ada yang lebih besar lebih kecil. Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ya itu Tuhan Yesus yang ngomong. bukan Iya, Allah. berarti Tuhan Anda ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda menciptakan Tuhan kecil, betul? Tuhan Yesus bukan Tuhan kecil. loh. Iya kan Anda yang Tuhan besar, abangku. Ya. Berarti Yesus ini dia adalah Tuhan kecil, betul? Betul. Nah, gitu dong. Terus Tuhan Anda membuat lagi Tuhan bungsu. Roh Kudus ya. Nah, jadi Burung ada merpati Tuhan bilang senior, Alhamdulillah. ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, ada Tuhan bungsu. Betul? Betul. Jadi Kristen Tuhannya ada berapa bang?
Ada 3. Bagus. Ini baru Kristen yang betul. Saya salut. Anda tidak rugi menjadi murtad karena Anda mewakili Kristen dengan jujur. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah Anda. Andalah Kristen sejati. Yang lainnya itu munafik, pembohong, pendusta. Kristen yang benar adalah Anda. Harusnya Anda yang dilantik menjadi pendeta paling besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena Anda adalah cerminan ajaran Katolik, ajaran Bang jadi Kristen. pendeta Bang, berat bebannya pendeta itu Bang. Iya, Jadi jemaat tapi Anda yang paling benar di antara semua Kristen, yang paling jujur itu Anda, yang lainnya pembohong semua. Saya bilang iya karena saya memimpin doa makan saja sama anak saya. Saya bilang dalam nama Tuhan, anaknya, Allah Bapa, nama Roh Kudus. Saya selalu menyebut itu. Makanya saya Iya, berarti 3. Tuhan kami, sudut pandang abang itu memandang Tuhan kami ada 3. Ya saya iyakan aja. Karena kalau tidak 3 Bang, pada saat Yesus netek ke ibunya, kalau cuma 1 nih Tuhan Anda nih, pada saat Yesus netek ke ibunya, maka pencipta langit dan bumi netek. Itu loh. Pada saat Yesus kemudian mati, berarti Tuhan alam semesta kehilangan Tuhan karena Tuhan lagi mati. Maka Kristen yang paling jujur di dunia ini yang pernah saya temui hanya saudara Andreas. Yang lainnya pembohong. Yang lainnya pembohong. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Pendeta-pendeta itu pendusta. Maksud dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu, abang bilang Tuhan Yesus netek. Itu kan kehidupan kita manusia di dunia ini. Ya itu namanya yang tidak masuk akal. Itu Tuhan gak itu yang netek? Tuhan Yesus itu waktu kecil itu netek. Iya benar. Itulah yang dimaksud ketidak masuk akalan kita di dunia. Karena kita tidak sampai memikirkan pola pikir. Iya betul. Berarti sama seperti contoh, misalnya seperti contoh begini Bang. Nanti di akhir zaman kita akan diadili satu orang sekian, yang umurnya 50 tahun itu kira-kira komputernya seberapa besar ya? Kira-kira flash disknya berapa giga? Itu tidak bisa akal pikiran kita manusia menerjemahkan teknologinya Tuhan. Itu maksud saya yang tidak masuk akal. Saya tidak menggunakan akal masuk Kristen. Iya. Saya ulang lagi nih Bang. Berarti Kristen yang benar adalah Kristen yang tidak menggunakan akal. Betul? Betul. Tidak perlu pakai akal orang Kristen. Tidak perlu. Yakin Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Dia harus lahir, mati, dan dibangkitkan. Saya tidak menggunakan akal. Jadi menurut abang ini, bagaimana dengan agama sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah seekor sapi? Benar enggak menurut Anda? Agama Hindu ya? Iya. Benar nggak menurut Anda bahwa mereka menuhankan sapi itu? Ini maaf Bang, saya biarpun saya dulu beragama Islam, saya seorang murtadin, saya juga tidak mau membahas tentang agama Islam. Saya takutnya jadi menjelek-menjelekan agama saya yang dulu karena ada yang baru. Saya pengen membahas. Enggak bisa Anda menjelekkan Islam Bang. Tidak bisa Anda menjelekkan Islam karena tidak ada kejelekan di Islam. Karena saya tidak ada kejelekan di Islam. Saya nanti saya ini agama dulu begini. Nah, mentang-mentang ada yang baru gitu. Saya tidak mau seperti enggak. Di Islam Kristen saja. Enggak ada kejelekan di Islam itu enggak ada. Susah Anda menemukan itu karena memang enggak ada. Yang saya tanya bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menyembah sapi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak mau sahabat tentang agama orang lain. Saya kepingin tentang agama Kristen saja, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa Anda nggak mau memberikan komentar? Perintah daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwasanya itu yang berhak itu menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah itu hanya Tuhan Yesus. Oh begitu. Saya tidak mau membahas orang lain. Iya. Kan saya nggak tahu siapa yang benar yang salah. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus, Bang. Gitu. Iya. Nah sekarang kita kembali kepada tema kita, Abang.
Sebagai seorang Kristen, Anda bisa nggak menjelaskan kepada saya apa validasinya orang Kristen ini yang agamanya aneh, yang agamanya tidak masuk akal dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kitabnya orang Yahudi itu harus prioritasnya akal, bukan yang lain. Orang bodoh itu di kitabnya orang Yahudi itu dicaci maki habis. Kalau orang Bang, tadi Abang bilang juga sudah dikatakan kan, jadi di dalam disuruh berpuasa apa segala macam. Ini yang saya alami pribadi ya. Kami Kristen terutama gereja Kalimantan Evangelis ada yang puasa sampai sekarang. Bahkan saya sendiri kemarin bukan kaitannya Bang, kaitannya kitab Bang. Yahudi. Coba dengar dulu. Jadi waktu bulan Ramadan kemarin, bapak saya, kebetulan ibu saya udah meninggal, bapak saya berpuasa, dia telepon, gimana kamu puasa? Bapak saya sampai sekarang tidak terima bahwasanya saya ini seorang Islam. Hari Jumat seorang Kristen. Tapi hari Jumat pun bapak saya, sudah sholat Jumat, sudah, kayak gitu aja. Berarti Anda berbohong berarti. Berarti Anda berbohong. Boleh di Kristen berbohong sama bapak orang tua? Boleh? Tidak boleh sebenarnya. Tetapi saya berdosa karena saya berbohong. Tapi dengan begitu bapak saya pun mungkin menjadi tenang di sana. Oh iya. Gitu loh. Oke, sekarang kembali ke tema. Bapak saya di Jawa. Iya, kembali ke tema. Apa haknya orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi? Nah, saya kurang paham itu Bang, maaf aja Bang. Oke teman-teman host, barangkali sudah cukup. Saudara kita ini yang sudah saya terima kasih banyak Bang, boleh bergabung. Jadi karena ini saya juga mau pulang kerja ini Bang, mau absen. Jadi saya makasih Saudara Andreas. Terima kasih banyak Bang. Siap. Katanya Bang Andreas ini mau menanggapi temanya di sini. Sebelum turun boleh saya ikut komentar sedikit? Silakan abangku. Iya, jadi gini Bang, memang benar kalau orang Anda itu mau menggunakan akal, baru baca kitab Kejadian aja, Anda sudah tidak akan menjadi Kristen. Kalau Anda mau menggunakan akal. Contoh nih, saya kasih contoh. Dalam kitab Kejadian 1 misalnya. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kalau kita gunakan akal, nggak mungkin Anda jadi Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Terang hari pertama dari mana? Bukankah terjadinya siang dan malam itu terjadinya karena rotasi? Bumi berputar pada porosnya. Itulah yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Bang, maaf saya langsung jawab Bang Bible ya. Jadi karena mau absen nih Bang, mau pulang kerja. Jadi gini, kami tadi saya bilang kami orang Kristen beriman tidak bisa menggunakan akal. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Kejadian yang Abang bilang. Bentar. Berarti Anda bukan pengikut. Kalau Tuhan mau semuanya bisa. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Tuhan mau jadi setan juga bisa. Oke, berarti Anda tidak pengikut Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu
Tuh, Yesus menyuruh menggunakan akal, tapi kamu nggak mau menggunakan akal. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Oh, silakan Dalam absen hal kalau mau absen. mengasihi, Bang. Dalam hal mengasihi, Mengasihi itu apa, Bang? dan dengan segenap akal budimu. Itu dibaca harus panjang semuanya, jangan dibaca dipotong di Iya, situ saja. mengasihi itu maksudnya membodohi orang. Itu aja. Menipu orang, mengasihi orang itu mengasihi, ya. Itu harus maksudnya di Kristen. Cuma abang-abangku yang Kalau di Kristen itu mengasihi itu maksudnya membunuh akal manusia, membukul akal anak-anak keturunan kita supaya menjadi bodoh menyembah makhluk, itu maksudnya. Begitu Jadi di gini, Kristen Bang. itu, ya. Jadi Yang dimaksud- definisi benar, sedikit lagi, definisi benar itu antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Itu namanya benar. Contoh nih saya bilang korek, bener nggak Bang? Benar. Lah, ini bukan korek ini. Pernyataan saya ini korek. Atau gini aja lah. Saya bilang ini rokok. Oke. Kecil, Bang, tadi kelihatannya. Saya bilang ini Jadi, saya rokok. korek tadi. Saya bilang ini rokok. Benar apa salah? Benar Salah. menurut Kristen, Salah. benar. Salah lah, Bang, itu. Nah. Itu. Menurut Kristen benar. Berarti antara pernyataan dan kenyataan salah. Nggak sesuai. Makanya dibilang nggak benar. Ya. Nah, yang benar apa? Antara pernyataan dan kenyataan sama. Ini HP. Baru benar. Kalau Kristen itu kucing juga bisa kalau di Kristen. Bang, kalau saya beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah sebagai juru selamat saya, apakah saya salah, Bang? Iman saya berkata begitu loh. Iya. Tapi iman dasarnya itu akal. Lanjut lagi. Lanjut. Iman itu bukan standar untuk menentukan ini benar ini salah. Bukan iman. Kalau iman bisa jadi standar sebuah kebenaran, maka ketika Bang Zuma bertanya kepada Anda apakah orang menyembah sapi itu benar, Anda harus jawab benar karena berdasarkan iman. Karena kebenaran tolak ukurnya adalah akal, bukan iman. Gitu loh, Bang. Ada orang nyembah kaleng kerupuk, itu Tuhan katanya. Berdasar iman mereka benar. Tapi berdasarkan akal, apakah itu benar? Iman bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Akal. Ketika akal itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai, tidak bisa diterima. Makanya di dalam Al-Quran, kita dituntut, afalaya tawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afalaya tafakarun. Apa kamu nggak mikir? Hanya Islam satu-satunya agama yang sesuai dengan akal. Agama yang sesuai dengan realistis. Ketika orang tidak mau menggunakan akalnya, itu orang sakit, Bang. Ya, orang yang dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal, itu sakit di otak, Bang. Contoh nih, saya bilang 1 tambah 1 harus kamu imani 3, sakit otakmu, Bang. Kalau kamu itu percayai, kamu percayai, sakit di otak, Bang. Karena akan bertentangan, perang terus dengan akal kita. Tidak mungkin dong 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi agama yang membawa kedamaian itu agama yang membawa akal. Agama yang tidak sesuai dengan akal, agama yang membawa orang sakit. Gitu, Aki, lanjut. Ya, baik. Iya. Saya rasa Izin ya teman-teman, saya mau minum nasi. Gak bisa, terhalang. Saya rasa sudah ya Pak Andre. Tadi Pak Andre udah jujur mengatakan murtad harus hilang akal. Saya kasih aplaus buat Bang Andre, keren banget. Dan saya ucapkan selamat kepada Bang Andre telah menyembah Tuhan yang sudah mati terkutuk di kayu salib. Ya, selamat sore ya Pak Andre ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Memang benar-benar. Kalau orang mau menggunakan akal tidak mungkin bisa murtad. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen yang paling benar di Indonesia baru satu yang kutemui barusan tadi itu. Itulah Kristen yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya Kristen itu. Yang lainnya itu cuma memaksakan sok-sok cantik, sok paten biar dianggap benar, memaksakan keadaan tapi tidak sesuai dengan akal. Itu teman-teman benar kali itu tadi. Tapi saya minum kopi gue dulu. Ini Gurunda barusan rasanya. apa? Minum tiang listrik? Minum nasi. Oh, kirain minum tiang listrik.
Kan imani aja, piye? HP disebut korek. Ada emang benar-benar harus hilang akal guys. Murtad Ya, itu memang. dia jujur, keren. Jadi apa? Supaya bisa jadi Kristen harus gila. Karena orang yang nggak mau menggunakan akalnya itu orang gila saja. Tapi dia mengakui loh ngajarin ke anaknya harus menyembah Tuhan 3 di doa makannya. Parah ya Allah ya Rabbi. Itulah ya betapa Islam ini agama yang ya'lu wala yu'la alaihi. Agama yang tinggi dan mulia. Kenapa agama Islam agama yang tinggi mulia? Karena sesuai dengan akal kita. Islam itu memanusiakan manusia. Ketika kita dituntut untuk menggunakan akal kita sedang dimanusiakan di situ. Tapi ketika ada agama yang melarang kita menggunakan akal, Anda sedang dihewankan di situ. Ya, Anda sedang dihewankan karena hanya hewan yang tidak menggunakan akal.